Shalom saudara-saudara, salam damai, salam kasih Tuhan bagi kita semua. Puji syukur kita bersama lagi di dalam renungan harian kita pada hari ini. Dengan satu tema yang besar, iman keluarga. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah kami di surga, kami bersyukur Engkau terus menyertai kami dalam merenungkan, juga mempelajari firman Tuhan setiap hari. Pada waktu ini kami serahkan diri kami kepadamu ya Tuhan. Dalam namamu Tuhan Yesus. Judul daripada firman Tuhan kita pada saat ini adalah menyembuhkan sakit duka. Dan ayat renungan di dalam Matius 14 ayat 13 berkata seperti ini. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan dari darat kota-kota mereka. Apabila Yesus mendengar tentang kematian Yohanes Pembaptis, dia berangkat pergi ke suatu tempat yang sunyi. Jangan lupa bahwa Yohanes bukan saja pendahulu Kristus yang membaptiskan Yesus. Dia seorang pembicara yang penuh kuasa serta menarik. Dia juga adalah sepupu Yesus. Dalam kehilangan Yohanes, Yesus kehilangan lebih daripada sekadar seorang rekan kerja dalam pelayanan. Dia kehilangan seorang anggota keluarga yang sangat dekat. Saudara-saudara, Yesus juga mengalami sakit duka, kesedihan. Ellen White menjelaskan, menuliskan dalam kehidupan yang diabadikan sepenuhnya untuk kebaikan orang lain, juru selamat mendapati dia perlu pergi jauh dari aktiviti yang tidak henti-henti dari hubungan dengan keperluan manusia untuk mencari tempat memencilkan diri dan hubungan erat yang tak putus dengan Bapanya di surga. Sementara orang ramai yang telah mengikutinya bersurai, dia pergi ke pergunungan dan di sana sendirian dengan Tuhan, mencurahkan jiwanya dalam doa bagi orang-orang yang menderita, berdosa, dan serba kekurangan. Jadi, sebagai seorang polisi dan pendeta rumah sakit, saya perlu melayani orang-orang yang telah kehilangan orang yang dikasihi. Ramai yang dikelilingi dengan saudara mara serta sahabat-sahabat yang bermaksud baik yang mengucapkan kata-kata seperti saya tahu bagaimana perasaan kamu atau kamu sepatutnya gembira, sekurang-kurangnya mereka tidak lagi menderita. Saya berharap mereka akan segera mengerti. Jadi saya berharap mereka akan mengerti bahwa pada saat berduka adalah kehadiranmu yang penuh peduli dan kesediaan untuk mendengar yang boleh menjadi pemberian terbesar bagi mereka yang sedang berduka. Teladan Yesus mengenai berduka patut diperhatikan. Dalam duka citanya, dia mengambil beberapa waktu untuk bersendirian. Terlalu sering kita mengabaikan untuk mengambil waktu untuk berduka dengan sebaik-baiknya. Yesus mengerti bahwa murid-muridnya juga memerlukan masa bersendirian untuk berduka. Mereka letih setelah perjalanan misionaris mereka. Dan berita mengenai kematian Yesus dan tekanan yang berterusan dari semua bersama dengan orang ramai mengancam kesehatan dan kesejahteraan mereka. Lalu
Yesus membawa mereka menyisikan diri dan memberikan mereka rehat untuk seketika. Saudara-saudara, kita perlu mengikuti hikmat Yesus dan pergi menyisikan diri dan berehat setelah berhadapan dengan situasi trauma. Kita perlukan waktu untuk berduka, masa untuk mengecas semula bateri emosi kita, untuk merasakan kesakitan itu dan mengalami kekosongan yang ditinggalkan oleh kehilangan kita. Masa untuk berduka cita dan berkabung, ini adalah bahagian normal dalam proses berduka cita dan penyembuhan. Bapa, terima kasih karena membenarkan kami melihat sekilas dari kemanusiaan Yesus dan kesedihan yang Dia rasakan semasa kematian Yohanes. Semasa waktu sedih, bantu kami untuk merasakan dan menjalani kesakitan kami, supaya penyembuhan akan datang secara semula jadi dan lebih cepat berbanding sekiranya kami menahannya. Inilah firman Tuhan kita, menyembuhkan sakit duka. Yesus menyatakan, memberikan kita contoh bahwa kita harus datang kepadanya. Kita harus memperlihatkan bagaimana kesedihan itu membawa kita lebih dekat kepada Tuhan. Kiranya kita diberkati. Mari berdoa. Bapa kami di surga, terpujilah Engkau Tuhan, Allah yang baik, Allah yang mulia. Kami bersyukur atas kebaikan Tuhan, kemuliaan Tuhan. Kami bersyukur karena Tuhan memberikan satu firman renungan yang baik. Inilah doa kami, di dalam nama Yesus Tuhan kami sudah berdoa. Amin.